Halo semua, di video kali ini saya akan membahas studi kasus penentuan kupon obligasi green bond. Kebetulan ada penerbitan green bond dari 3 bank, yaitu Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Nah, ketiga bank ini punya rating yang sama, yaitu triple A, merupakan kelas tertinggi dalam rating obligasi, sehingga bisa dikatakan dari semua obligasi korporasi yang paling aman itu yang triple A, ya 3 ini. Nah, pertanyaannya, kalau sama-sama aman, apakah kuponnya juga sama? Nah, studi kasusnya sebagai berikut. Jadi kalau kita di corporate finance, ya, saya belum pernah kerja di corporate finance sih, cuman sering beli produknya. Jadi kalau dia terbitin obligasi, ya sebagai reksadana kami membeli gitu. Nah, bagian yang paling alot dalam penentuan IPO obligasi setelah dapat izin OJK dan setelahnya gitu ya, itu adalah besaran kupon. Ya, sebagai pembeli, investor pasti maunya yang setinggi-tingginya. Tapi kalau yang terbitkan, ya kalau bisa serendah-rendahnya. Kalau nggak ketemu, ya nggak deal. Kalau ketemu, di tengah-tengah berapa? Kemudian, ini oversupply atau over demand. Jadi kalau oversupply itu berarti dia mau tawarkan let's say 10, yang beli cuma 2, atau over demand, dia mau tawarkan 10, yang mau beli 30 gitu. Nah, semua faktor itu bisa mempengaruhi besaran daripada kupon suatu obligasi. Nah, kalau misalnya ada situasi-situasi yang saya sebutkan tadi, apakah kalau kalau ratingnya sama, maka kuponnya juga sama. Nah, dari 3 seri green bond ini kebetulan di bulan Juni 2022 itu Bank BNI sudah pertama kali mereka terbitkan green bond, baru Bank BRI jedanya 1 bulan. Jadi 2022 Juni, 2022 Juli, BNI, BRI. Nah, Bank Mandiri berencana di bulan Juni 2023. Jadi memang ada jeda 1 tahun. Dan tadi ratingnya sudah disebutkan ya, sama-sama triple A. Nah, kemudian Bank BNI dan Bank BRI yang jeda 1 bulan, itu ternyata kuponnya beda. Nah, demikian pula Bank Mandiri yang akan terbit ini juga beda. Nah, lebih lengkapnya ini sudah dirangkum dengan baik oleh Kontan sebagai berikut. Jadi Bank BNI BRI di tahap 1 green bond-nya, ya yang seri A-nya Bank BNI 6,35%, BRI cuma 3,7. Ya. Yang 3 tahunnya BNI 6,8, BRI 5,75. Kalau yang 5 tahunnya BNI tidak terbitkan, sementara yang BRI 6,45. Jadi 2022 jeda 1 bulan, itu ternyata walaupun ratingnya sama-sama triple A, Bank BRI itu kuponnya lebih kecil daripada Bank BNI. Nah, kemudian di 2023 bulan Juni, Bank Mandiri dia menerbitkan 5T juga. Total nih maksudnya dia ada beberapa tahapan ya. Kalau ini 5 dari 5, ini 5 dari 15, berarti ada beberapa tahapan lagi. Ini 5 dari 10. Nah, yang 1 tahunnya 5,5 sampai 6 lebih tinggi dibandingkan BRI dan BNI. Lebih tinggi dibandingkan BRI. Tergantung range-nya, ini lebih rendah dibandingkan BNI. Kemudian kalau kita lihat yang 3 tahun, yang Bank Mandiri 5,75 sampai 6,5. Angka paling bawahnya ini sama dengan BRI. Angka paling tingginya lebih kecil daripada Bank BNI. Nah, kemudian yang 5 tahun, ini 5,95 sampai 6,95 dalam range ini. Jadi kalau kita lihat sama-sama ratingnya, ternyata dia punya kupon bisa beda-beda gitu ya. Nah, ya ini tadi ya. Jadi kenapa angkanya si Bank Mandiri ini pakai range? Semua obligasi yang dalam proses penawaran itu kasih taunya range, Bapak Ibu. Jadi mereka nggak ngasih tahu satu angka fix, kecuali yang obligasi ori atau sukuk retail. Tapi kalau obligasi yang korporasi, waktu ditawarkan pasti dia bilang range. Nah, dari range ini si pembeli memasukkan penawaran. Saya mau beli sekian, saya mau beli sekian. Jadi cara memasukkan penawaran itu misalnya saya mau pesan green bond Bank Mandiri yang 3 tahun sebanyak 50 miliar dengan bunga 6,5%. Kemudian ada teman saya mungkin dia memasukkan lagi, saya mau beli obligasi Bank Mandiri dengan kupon 6,25 senilai 100 miliar seperti itu. Nah, penawaran-penawaran itu kemudian masuk, dikumpulkan sama broker,
kemudian disampaikan kepada emitennya, ini penawarannya masuk segini, 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 segini. Nah, dari situ nanti bank dari penerbitnya dia akan kasih, saya indikasi segini ya. Misalnya yang 3 tahun, let's say saya 6,25. Yang 1 tahun, let's say 6%. Yang 5 tahun misalnya sekian persen. Nanti dari hasil indikasinya dikasih tahu lagi ke broker, broker konfirmasi lagi kepada nasabah. Jadi contoh tadi saya masukin 50M 6,5%. Pak Rudi ini dari Bank Mandirinya bilang 6,25, mau nggak? Nah, kalau misalnya saya mau, saya harus kasih tahu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Gitu. Jadi proses beli obligasi di pasar IPO itu memang tidak sesistematis seperti kita lihat trading saham yang kelihatan bid offer-nya berapa. Sistemnya ditanya dulu, oke apa tidak. Kalau oke, nanti dia masukin, oh si Rudi oke. Nanti si tetangga saya oke apa tidak. Nah, baru dimasukkan. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks perbandingan, yang BNI BRI ini kan 2022 Juni Juli. Bank Mandiri ini 2023. Ya nggak fair dong kita compare obligasi yang terbit di 2022 dengan 2023. BI rate-nya saja sudah beda. BI rate di tahun 2022 itu cuma 3,5%. Kemudian BI rate di tahun 2023 ini 5,75%. Selisihnya sudah 2,5%. Jadi logikanya kalau orang yang terbitin obligasi di tahun 2023, seharusnya bunganya itu lebih tinggi, paling tidak 2%. Kenapa? Karena BI rate-nya berbeda. Gitu. Nah, tapi pada kenyataannya Bank Mandiri ini walaupun dia terbit 1 tahun setelah Bank BNI, ya di mana waktu itu Bank BNI terbitkan BI rate-nya 3,5, Bank Mandiri sekarang terbitkan BI rate-nya 5,75, ya sama-sama ratingnya AAA, tapi kenyataannya dia punya kupon itu dalam rentang Bank BRI lebih rendah daripada Bank BNI gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan BI rate sebagai acuan, rasanya kurang tepat juga karena kenyataannya Bank Mandiri dengan Bank BNI selisih begitu jauh. Bahkan lebih rendah lagi, kan logikanya dia lebih tinggi. Ya. Nah, kalau misalnya BI rate tidak bisa jadi acuan, karena kalau kita bilang 5,75, terus terang sih saat ini sangat sulit ya, kita mau cari bank KBMI 3 atau 4 yang menawarkan 5,75. 4 sudah bagus ya. 4 sampai 5 itu sudah bagus. 5,75 Anda harus nasabah super prioritas sekali, atau mungkin Anda berinvestasi di bank yang permodalannya jauh lebih kecil, sekarang lagi mencoba himpun dana masyarakat. Jadi saya pakai yield Sun 5 tahun. Saya ke websitenya Kemenq yang DJPPR, ya Dirjen Pengelolaan Surat Utang Negara lah, gitu. Tinggal di Google aja. Nah, saya perhatikan di bulan Juni dan Juli 2023, yield Sun 5 tahun itu tertinggi 6,6, terendah di bawah 6%, rata-ratanya 6,28. Kemudian saya perhatikan yang Mei 2023, karena kan waktu obligasi Bank Mandiri Green Bond ditawarkan itu di bulan Mei, terbitnya kira-kira bulan Juli. Jadi kalau saya menggunakan data bulan Mei sebagai acuan, tertingginya 6,26, memang lebih rendah. Terendahnya 6,05, itu lebih tinggi daripada ini. Nah, average-nya cuma beda 0,1%. Ya. 6,28 sama 6,13. Jadi kalau kita lihat cuma beda 0,1%, sebetulnya saya bisa katakan kondisi di bulan Juni-Juli 2022 tidak berbeda jauh dengan kondisi di bulan Mei-Juni 2023. Walaupun BI rate-nya sudah beda 2%. Nah, kenapa? Karena BI rate itu terkadang tidak selalu menjadi penyebab harga obligasi. Jadi kadang-kadang orang bilang kalau suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Teorinya begitu, tapi pada prakteknya tidak terjadi di obligasi. Karena kalau misalnya BI rate di tahun 2022, ini maaf ya, bukan 2023, 2022 ya, itu rata-ratanya di 6,28 dengan BI rate 3,5%, maka dengan BI rate 5,75% ini harusnya kepala 7. Ya, kenyataannya tetap 6%, bahkan lebih rendah. Jadi kadang-kadang yield obligasi itu belum tentu bergerak seiring dengan perubahan suku bunga. Kenapa? Karena suku bunga BI rate itu hanya suku bunga acuan. Acuan kan, bisa diikuti, bisa juga enggak. Kalau kondisi marketnya tidak memungkinkan, bisa aja dia tidak menjadi acuan. Jadi orang menggunakan indikator-indikator yang lain. Nah,
Jadi kalau dalam konteks yield soon-nya mendekati, makanya saya bilang green bond tadi walaupun jeda 1 tahun itu bisa dibandingkan, gitu ya. Nah, jadi meskipun ratingnya sama, kupon Bank BRI dan Bank Mandiri 11-12 ya. Jadi ada yang Bank Mandiri lebih tinggi, ada yang Bank BRI juga lebih tinggi. Jadi range-nya itu mendekati. Tapi Bank BNI somehow selalu lebih tinggi dibandingkan dua itu. Nah, kalau kita lihat valuasi saham juga sama. PBV daripada Bank BRI dan Bank Mandiri itu lebih tinggi daripada PBV Bank BNI. Jadi kalau orang yang suka analisa saham suka bilang saham bank yang undervalue itu Bank BNI. Kenapa? Karena Bank BRI dan Bank Mandiri secara konsisten PE maupun PBV ratio-nya itu lebih tinggi daripada Bank BNI. Nah, kenapa begitu? Ya, mungkin psikologi market, mungkin dari besaran laba yang dihasilkan, mungkin dari persepsi, macam-macam. Tapi yang jelas orang melihat kalau untuk kualitas perbankan, walaupun tiga-tiga dimiliki negara, mungkin Bank BRI dan Bank Mandiri punya level yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Bank BNI. Makanya orang bersedia menerima kupon yang lebih rendah. Kalau dalam konteks obligasi, kalau dalam konteks untuk saham, orang bersedia membayar dengan PE atau PBV yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam penentuan kupon obligasi, rating memang menentukan, ya. Tapi di luar rating juga ada faktor lainnya. Jadi bisa aja reputasi, bisa juga kepercayaan, ya, bisa juga persepsi, macam-macam. Jadi tidak selalu kalau kalau ratingnya sama, kuponnya pasti sama. Nah, ini contoh pada green bond. Kalau kita lihat obligasi yang ratingnya A plus atau A minus ya, itu adalah yang paling banyak populasinya obligasi di Indonesia. Itu juga ada tren yang sama. Jadi walaupun obligasi ratingnya sama-sama A, ya ada A plus atau A minus, ada yang kuponnya bisa sampai belasan persen, ada juga yang kuponnya mungkin bisa di 6-8%. Kenapa beda, Pak? Ya karena persepsi masyarakat berbeda. Jadi walaupun ratingnya sama-sama A, mungkin dari historis daripada perusahaannya, mungkin dari hubungan bisnisnya, reputasinya, atau ini pemain baru atau tidak. Kadang-kadang rating daripada perusahaan pemeringkat kredit itu tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penentuan besaran kupon obligasi. Nah, demikian studi kasus ini. Semoga membantu Bapak Ibu dalam belajar obligasi, terutama korporasi. Terima kasih.